Jika terdapat pertanyaan, apa target atau tujuan kalian dalam belajar atau sekolah ini? Kalian akan jawab apa? Atau mungkin masih ada yang bingung apa jawabannya? Kalau begitu, ayo simak video ini sampai selesai. Sebelumnya, perkenalkan dulu ya, namaku Neta. Ya, Neta, gitu aja. Atau mungkin bisa dipanggil dengan Kak Neta. Kembali lagi ke topik yang tadi. Kita mulai dengan pertanyaan yang paling mendasar ya. Tujuan belajar itu apa sih? Setiap orang pasti memiliki definisi masing-masing tentang tujuan belajar. Tapi pada intinya, tujuan belajar adalah hal yang kita inginkan dalam belajar. Sudah kebayangkan apa tujuan belajar itu? Dan untuk mencapai tujuan belajar ini, kita memerlukan waktu dan juga usaha. Semakin detail kita menyebutkan tujuan belajar, maka semakin bagus pula tujuan belajarnya. Dalam mencapai tujuan belajar, terdapat 3 tahapan utama yang perlu kita lakukan. 3 tahapan tersebut antara lain adalah: yang pertama adalah tahapan pemikiran awal. Kemudian yang kedua adalah tahapan kinerja atau tahapan aksi. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah tahapan evaluasi. Selanjutnya aku jelasin satu-satu ya. Pada tahap pemikiran awal, hal yang kita lakukan adalah menentukan tujuan belajar. Tujuan belajar ini bisa dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah tujuan belajar jangka pendek. Dan yang kedua adalah tujuan belajar jangka panjang. Untuk contoh tujuan belajar jangka pendek adalah: aku ingin ketika setiap ulangan mendapatkan nilai 90 ke atas. Kemudian, untuk tujuan belajar jangka panjang, aku ingin mempunyai nilai semua mata pelajaran yang grafiknya dari semester 1 sampai semester akhir itu naik terus. Dan kemudian diterima di kampus impian dengan jalur undangan. Kalian dapat merancang tujuan belajar seperti yang dicontohkan tadi. Itu bebas, disesuaikan dengan tujuan belajar kalian masing-masing. Kemudian tahapan yang kedua yaitu adalah tahap kinerja atau tahap aksi. Pada tahap ini, kita perlu merancang strategi agar dapat mencapai tujuan belajar yang kita inginkan. Setelah strategi sudah tertata dengan baik, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan hal yang sudah kita rencanakan tadi. Kak Neta, contoh strateginya gimana sih? Oke, jadi contoh strateginya seperti ini. Yang pertama adalah saya akan menyempatkan baca buku 1 jam setiap hari. Kemudian yang kedua, saya akan mengerjakan tugas setiap setelah pulang sekolah, dan lain sebagainya. Pada tahap ini bisa disesuaikan ya dengan kondisi dan strategi kalian masing-masing. Perlu diingat juga, jangan strategi saja, tapi dilaksanakan juga ya. Kemudian tahapan yang terakhir adalah tahapan evaluasi. Nah, pada tahap evaluasi ini merupakan tahapan terakhir dalam tahapan untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Pada tahap evaluasi ini, hal yang kita lakukan adalah mengevaluasi seluruh tahapan. Kita mengevaluasi apakah seluruh tahapan berjalan dengan baik, dan apakah rencana yang sudah kita tentukan tadi sudah sesuai target yang kita inginkan. Misalkan nih, terdapat rencana yang tidak sesuai target atau kurang berjalan dengan maksimal. Tugas kita adalah mencari solusi dan juga rencana lain agar tujuan belajar kita tetap tercapai. Tahap evaluasi ini dapat dilakukan beberapa hari sekali. Hal ini dapat membantu kita untuk memonitor diri agar tetap berada di jalan menuju tujuan belajar kita. Ingat ya,
kita dapat menyesuaikan tujuan dengan kebutuhan diri sendiri seiring berjalannya waktu. Jangan lupa juga selalu cek capaian kita dan memberikan apresiasi atau hadiah untuk diri sendiri. Apresiasi ini dapat berupa makanan, hadiah kecil-kecilan, bermain game, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan agar kita lebih semangat dan dapat mencapai tujuan yang kita ingin raih. Semangat ya! Setelah mengetahui tahapan untuk menentukan tujuan atau target belajar, sekarang sudah tidak bingung lagi kan jika terdapat pertanyaan apa tujuan atau target kalian dalam belajar? Gimana? Pasti sudah bisa jawab kan?